nastadillu bihi 'alal haq. Yang mana dengan pandangan keyakinan dan keimanan tadi, saudara, kita menjadikan itu argumentasi kita kepada seluruh makhluk. Fa innahu laisa fil wujudi illal wahidul haq. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang wujud hakiki kecuali Allah. Fala narahu. Kita nggak melihat itu semua makhluk yang ada. Wa in kana walaupun mau bagaimana kan posisi itu makhluk, mau bagaimana kan kondisi keadaannya, walaupun secara hakikatnya dia ada, dia kelihatan depan mata kita, ada fisik, ada materinya, tapi hakikatnya sebetulnya mereka semua tidak ada. Yang ada hanya wujudullah subhanahu wa ta'ala. Fanaruhu kal haba'a fil hawa. Nah, jadi kami ini melihat makhluk-makhluk yang ada ini, manusia, hewan, tumbuhan, kalhaba fil hawa. Seperti apa? Seperti debu yang ada di udara, ya kawan. Debu di udara sebentar ke bawah angin hilang sudah, ya kawan. Kita udah nggak menyaksikan lagi, kita udah nggak bisa mendapatkan yang ada di mana, ya kawan. Nah, kemudian di sini fatashaqqaq lam tajidhum syai'a. Jadi kalau kau sebar itu debu di udara, kau udah nggak mendapatkan lagi itu debu pergi kemana, ya kawan. Jadi begitulah perumpamaan semua makhluk di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbarul qahhar. Kemudian ditambahkan oleh Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau mengatakan man syahidal khalqa la qibla lahum faqad faza. Jadi barang siapa, saudara, di sini yang menyaksikan makhluk la qibla lahum, dia menyaksikan ini makhluk, saudara, dalam pandangannya nggak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa. Maka kalau dia sudah punya keyakinan tersebut, faqad faz, berarti dia sudah menang. Tapi kalau dia masih melihat makhluk yang ini hebat, yang ini kuat, ini makhluk semua, dia takut sama makhluk, dia belum faz. Tapi kalau dia lihat makhluk, ini makhluk semua lafid lahum, ini makhluk nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa kasih manfaat ke kita, nggak bisa kasih mazarat ke kita kecuali dengan izin Allah. Gak ada yang bisa membungkam kita, dan nggak bisa melukai kita. Sebaliknya juga dia nggak bisa memanfaatkan kita kalau belum dapat izin Allah. Jadi kalau orang udah sampai derajat meyakini seperti itu, saudara, berarti faqad faza. Yang kedua, saudara, faman syahidahum la hayata lahum faqad haz. Dan barang siapa yang melihat makhluk itu sepertinya udah nggak ada kehidupan, udah. Ini makhluk nggak bakal hidup tanpa izin Allah. Dia mati juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya udah nggak punya hak lagi itu makhluk untuk sombong, untuk takabur. Dia nggak ada apa-apanya, ya Pak. Kalau dia sudah punya keyakinan seperti itu, bahwa yang maha besar adalah Allah, yang hayyun qayyum hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka faqad haz, berarti dia sudah lulus ya daripada ujian kehidupannya. Yang terakhir, wa man sahidahu ainal adab faqad wasala. Barang siapa yang menyaksikan makhluk ini semua dengan pandangan al-adab, artinya dengan pandangan makdum. Ini makhluk asalnya makdum, akan kembali menjadi makdum yang wujud hanya Allah, maka dia sudah sampai kepada makrifatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, apa yang kita sebutkan tadi kemudian dituangkan dalam bentuk syair, maknanya sama saja, ya ikhwan. Ma'absara khalqa kasarabi, barang siapa yang melihat makhluk ini kasarab. Sarab itu bayang-bayang, fata morgana, ya ikhwan. Jadi barang siapa yang melihat makhluk ini semua seperti fata morgana, faqad taraka anil hiyam, maka dia sudah naik tingkatnya, menghapus daripada segala hijab, sehingga dia naik ila wujudi yarahu radqa. Dia sampai kepada derajat suatu wujud yang dia lihat, yaitu menjadi kesatuan bila ti'adil wala tirah. Di mana dia mencapai makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak jauh, dia tidak dekat, bahkan lebih dari itu semua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di mana Allah menyatakan bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi yang ada di lehernya, sudah. Bayangkan, urat nadi kan nempel begitu. Tapi Allah katakan kami lebih dekat dengan hamba kami daripada urat nadinya. Subhanallah, berarti Allah punya ilmu muhitun. Ya saudara, semua bil alamin wa bi kulli makhlukati alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian walam yusahid bi kiswahu unaka yuhdi ila shawab, sama seperti tadi. Jadi kalau seseorang sudah melihat makhluk ini nggak punya kekuatan, makhluk ini nggak punya daya upaya, yang punya daya upaya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu dijadikan keyakinan dan dia mengakui yang wujud pada hakikatnya hanya Allah. Saudara,
Manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Saudara, dia mesti betul-betul bisa mengenal Allah sampai kepada Allah. Kalau itu sudah dipahaminya, berarti dia sudah bahunaka yuhdi ilas shawab. Berarti dia sudah dapat hidayah ke jalan yang benar. Nah, inilah yang disampaikan. Sebagai penutup beliau katakan farfa anta hadal hijab. Ayuhan murid, katanya, para penimbang ilmu tasawuf, farfa'an kahadal hijab. Ayo sama-sama angkat hijab ini yang menghalangi kita daripada mengenal Allah. Waj'al ta'allugaka bi rabbil arbab. Jadikan ketergantunganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa'in kullu syai'in halik illa wajha. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan binasa, lenyap, sirna kecuali Allah. Wala yatman lakal wusul ilallah. Tidak ada yang bisa menjamin kamu untuk sampai kepada ma'rifatullah illa hadhil wujha, kecuali melalui jalan ini, saudara. Jadi kita nggak bakal sampai kepada Allah, akan selalu terhalang kalau kita tidak menghidupkan nurul basirah. Yang menghidupkan nurul basirah adalah Allah. Tapi bagaimana supaya Allah menghidupkan nurul basirah kita? Ketuk pintu rahmatnya. Ketuk pintu rahmatnya. Baik.